wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang telah hadir pada singkat kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa petuah. Astagfirullahaladzim, ngeri gua. Jangan. Lanjut tuh, Halo gue semuanya. lagi dengerin nih. Jangan. Ilmu gue belum sampai ke situ, Bet. Oke. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di channel United Millennial. Yuk. Jadi pada konten kali ini nih kita pengen sedikit ngasih review kita tentang pertandingan MU lawan Brighton kemarin. Sama kita bakal ngasih preview buat UEFA Europa League besok nih antara Granada versus MU. Dari lu dulu, Pet. Gimana tuh review kemarin lawan Brighton? Menurut gue ya, seperti apa yang gue bilang kemarin, yang kata lu perkataan template dari gue. Bengong, mikir jorok dia kelamaan. Nge-freeze lu, Bahlul. Lu juga nge-freeze, Cok. Lu nge-freeze. Udah belum? Ini gue lancar nih. Ini gue lancar, kebiasaan sinyal lu mah. Ini gue juga lancar. Ya udah. Udah belum? Udah. Terus nih. Taruh. Kelamaan. Nggak masuk sponsor. COVID boy. Kan kita nggak di endorse. Iya. Siapa tahu dia mau masuk. Gimana nih? Review lu. Menurut gue ya, seperti apa ya, kayak gue bilang kemarin, bukan pertandingan mudah. Ya kan? Bukan kemarin doang. Sebelumnya juga kan bukan pertandingan yang mudah menurut lu kan? Iya. Sebelumnya. Sebenarnya pertandingan yang mudah untuk dimenangkan, tetapi selalu menyulitkan diri sendiri. Gitu. Ya. Itulah United. Dan seperti apa yang gue prediksi kemarin kan, kalau di mungkin menit-menit awal sampai menit 20 tuh MU itu lagi nyari ritme permainannya setelah balik dari jeda internasional, apalagi kita tahu kelihatan kayak kemarin tuh mainan lambat, terus nggak ada decision making yang ini loh, yang gede gitu, chance kelihatan gede gitu nggak ada. Peluang berbahaya yang tuh satu-satunya peluang berbahaya dari ini doang, Greenwood yang tiang. Iya, Greenwood yang tiang. Udah itu doang sih. Terus ya menurut gua apa ya benar selalu gitu di babak pertama United juga masih mencari-cari gitu kan formula permainannya, apalagi kita lihat beberapa pemain kayak Pogba, terus siapa lagi ya, Fred. Menurut gua kemarin passingnya mending, Fred passingnya oke, malah Pogba ya passingnya acak-acakan gitu di babak pertama. Dan kayak yang gol Brighton yang pertama aja, dan gol Brighton itu juga akibat kesalahan passing dari Pogba yang akhirnya kita ke counter gitu kan. Terus kalau di babak kedua ya bisa dibilang kita ugly win juga ya. Nah, ugly win ya. Nggak apa-apa sih, yang penting mah poin. Yang penting 3 poin. Aduh nih rambut ya. Terus ya menurut gue juga di babak pertama nggak ada serangan-serangan yang berarti, juga pemain depannya juga kayak Cavani juga bukan kayak 0 shoot on target babak pertama. Iya, nggak ada efektivitas serangan yang berarti selain yang dari tendangan Greenwood. Terus Cavani juga yang kita lihat kemarin kayak bingung banget gitu, nggak biasanya Cavani kayak gitu, salah passing, terus salah kontrol bolanya nggak bagus, nggak kayak Cavani yang biasanya gitu. Dan menurut gua kayak ya benar sih kata Ole, dan lu bilang kayak tadi gitu, kata Ole kemarin memang kalau misalkan habis jadi internasional untuk menyatukan para pemain dan memperpadukan permainan tim lagi itu butuh waktu gitu loh, butuh setengah babak kalau kata Ole kemarin kan. Terus di babak kedua sih United ya kalau gue bilang mulai kelihatan passingnya mulai oke, terus aliran bolanya terlihat jalan, walaupun nggak bagus ya, terlihat jalannya terlihat oke lah dibanding babak pertama, sehingga bisa ada gol ya kan dari counter kan, itu counter dari Bruno
passing ke Rashford. Itu juga salah passing dari back kiri dia kalau nggak salah. Iya, kita salah intercept kalau nggak salah, terus diambil sama Bruno. Pogba dulu sebelum ke Bruno kalau nggak salah. Oh iya, itu terus baru dipas. Itu sebenarnya passing nggak sengaja sih, karena pas pada saat mau passing di tackle juga Bruno kan. Kalau dibilang passing nggak sengaja sih, memang sebenarnya itu memang udah pengen kelihatan passing ya, tapi si Bruno masih mencari ritme aja untuk momen kapan untuk dia passing gitu loh. Misalkan kalau terus finishing yang bagus juga dari Rashford gitu kan. Kali ini dia naruh bola ke tiang jauh, nggak pakai power, cuma pakai akurasi doang. Itu kalau istilah bocah-bocahan gang, bola gleser. Yoi, bola gleser. Bola gleser itu kalau istilah bocah gang. Gol kedua itu peran Van de Beek juga sangat sangat penting ya. Soalnya yang kita tahu, dan kalau kalian perhatikan dengan gol kedua MU itu, Van de Beek itu nggak nyentuh bola loh. Dia cuma nyari ruang, kasih pergerakan tanpa bola dianya, ya kan? Terus udah dengan pergerakan kayak gitu, jadi Bruno lebih luas aja di lini tengah. Iya. Karena kosong itu kan. Karena Cavani juga nggak berfungsi gitu di permainan kemarin. Dan nggak ada ancaman yang dari dia, makanya Ole berani menukar dia dengan seorang Van de Beek. Dengan arti Pogba digeser ke kanan, Van de Beek di posisi Pogba, dan Greenwood yang mengisi posisinya Cavani gitu kan. Dan Rashford juga diganti sama Dan James waktu itu semalam. Kemarin. Kayak Rashford ini harus ibaratnya operasi aja lah ya. Iya sih, menurut gua. Nggak, masih muda, ya, coy. Karir masih panjang. Setiap dia main tuh selalu nafas sakit masalahnya. Kelihatan. juga masalah ntar. Iya, ngerinya berkepanjangan gitu, cedera berkepanjangan daripada dia nanti amit-amit pensiun dini gitu ya kan. Ya, terus kita juga Mas Rizal katanya kemungkinan sampai akhir musim. Stok lini depan berarti tambah menipis. Stok lini depan tambah menipis ya, tinggal sisa paling akhir-akhir itu bisa mainin Diallo ya, kalau misalnya benar-benar ini. Iya sih, kemungkinan udah waktunya Diallo atau enggak. Kalau Diallo kan iya sih, bisa. Diallo atau enggak kita ngambil lagi dari akademi. Pokoknya kesimpulan dari review kita kemarin tuh, babak pertama MU masih mencari ritme permainannya kembali ya, dengan Pogba yang masih salah-salah passing, pergerakan Cavani yang masih kurang, umpan-umpan chance create-nya dari Bruno yang sangat minim, bahkan babak pertama MU itu cuma 0 shoot on target gitu. Terus di babak pemain belakang juga rada-rada bengong, blunder. Tapi kalau misalkan babak kedua apa? Enggak, taruh bentar. Kalau misalkan lu kemarin bilang kayak salahnya Lindelof lah yang loncatnya terlalu cepat gitu kan, atau enggak salahnya AWB lah. Iya menurut gue sih kalau di peranan AWB memang bisa dibilang dia nggak bisa memprediksi pergerakan dari Danny Welbeck gitu loh, yang berada di sisi sebelah kanan belakangnya dia. Seharusnya memang kemungkinan untuk duel-duel bola-bola crossing seperti itu memang seharusnya back-back kita sih terutama harus bisa lebih lebih cekatan lagi lah, lebih intercept bolanya lebih cepat gitu. Jadi harus bisa memprediksi lawan yang berada di mana. Kelihatan sih kemarin itu Diano juga udah nge-save. Wah, keren banget sih itu save-nya Diano. Ya kan? Cuma ya balik lagi bola mental ke Welbeck, disuruh lagi sama dia, ya udah lah, itu memang kesalahan nih dari para pemain Bang Welbeck gitu. Gitu. Dan kemarin 3 gol yang di laga itu, babak kedua apaan? 3 gol di laga itu dicetak sama akademi MU semua. Welbeck, Greenwood, Rashford.
Langsung aja babak kedua nih, gak usah dipotong lagi gua. Iya, ya udah. Biar yang nonton nggak ini bro, yang nonton nggak bosen soalnya Zoom ini. Babak kedua gimana babak kedua? Terus babak kedua yang bisa gue ambil kesimpulannya itu MU udah nemuin ritme permainannya lagi, ditambah dengan Cavani ditukar sama ada Van de Beek ya, yang kita bisa lihat juga Van de Beek walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi secara nggak langsung peran dia itu sangat penting pada gol keduanya, gol kedua MU terutama. Kalau misalkan nggak ada Greenwood, dia bisa yang golin. Tapi kenapa Greenwood bisa, kenapa Pogba bisa kosong begitu? Karena kita kalau yang ada sih, gue lupa nama akun Twitter tuh di namanya apa gitu. Itu dia kayak nganalisis gitu, Pet. Nah, analisis itu bagus, kayak kenapa Pogba bisa dapat ruang kosong, kenapa Greenwood bisa dapat ruang tembak begitu. Ya karena itu juga semuanya peran dari Van de Beek ya. Itu yang kita tahu kualitas Van de Beek di Ajax itu kayak begitu kan. Kayak buka ruang, cari ruang, buka ruang buat temen-temennya. Memang dia bukan tipikal pemain yang menjemput bola kayak Bruno ya. Iya, yang bisa ngalirin bola juga nggak kayak gitu kan. Yeah. Sebenarnya kalau misalnya kemarin kita Greenwood, bisa sebenarnya kalau Greenwood nggak nyundul gitu lah, itu kemungkinan besar juga bisa gol oleh Van de Beek menurut gua. Bisa. Ada dia juga yang siap nyambut kan. Iya. Dah mungkin itu review lawan Brighton kemarin, terus alhamdulillah kita bisa memperlebar jarak sama Leicester 4 poin ya. Iya, kan perlahan-lahan kita juga bisa mempersempit jarak kita sama City. Oh. Terus besok kita lawan, udah nggak mungkin, Europa League kita lawan Granada. Setidaknya mempersempit dulu, Pet. Mempersempit dulu. Enggak, kalau lu ngomong istilah mempersempit sih menurut gua City udah di atas angin gitu ya. City udah beda levelnya sama United saat ini. Setidaknya bisa melampaui poin musim kemarin, dua musim lalu ini nih, yang poinnya sama. Kan kata makna gue mempersempit jarak, memangkas jarak. Nggak salah dong, memangkas jarak yang tadinya beda 14 poin, sekarang cuma beda 11 poin. Iya, maksud gua kalau misalkan dia terus menang, ya kalau ya itu oke. Enggak, kalau City fix juara, iya. Iya, maksud gua ya lu ngomong memperpangkas poin dengan City. Nah, kalau misalkan makna dari omongan gue yang ini, gue tuh bukan memperpangkas poin sama City, tapi melampaui poin musim lalu. Iya, sebenarnya kemungkinan ya sama-sama aja intinya mendapatkan poin, tapi kalau lu mempersempit poin dengan City, kalau gue melampaui poin dari musim lalu gitu. Itu kenapa lu potong argumen gua, bangke? Gue udah benar itu. Kok lu nge-freeze sih anjing? Kagak. Sinyal kayak di Goa ya lu. Tottenham. Tuh. Sekarang lu nge-freeze PA. Orang gue lagi minum nih, tuh gerak. Tuh, nih yang ngurus siapa nih? Goblok. Sekarang lu yang nge-freeze tadi. Lu di gua lu, sumpah. Kalau di gua juga lu. Tuh, di gua lu tuh. Tuh. Ya, udah sampai nge-freeze. Lanjut. Europa League langsung aja besok kita preview lawan Granada gimana, Pet? Menurut lu, Pet? Wah, Granada. Menurut gua ya. Ya, menurut lu dulu deh. Ya, gua bilang besok bukan pertandingan yang mudah. Sorry, itu kalimat lu ya. Jadi pakai. Sorry. Jadi pakai. Sorry. Itu punya gua. Cinta gua. Jadi pakai. Harusnya sih kita bisa menang mudah ya. Yang kita tahu soalnya kalau sebelumnya kan sebelum lawan Belanda kita lawan Sociedad. Sociedad itu kan peringkatnya ada di atas Granada ya kalau di La Liga ya, dan secara kualitas tim, secara kualitas pemain juga bagusan Sociedad. Di Granada ada Roberto Soldado, ada pemain Chelsea yang dipinjemin ke Granada, Kennedy, itu yang gue tahu sih.
dan yang gue ikutin. Terus harusnya sih kita bisa menang mudah, harusnya. Tapi kita nggak tahu, ada banyak faktor yang bisa memperhambat kita, ada banyak faktor yang bisa mengalahkan kita. Contoh kayak entah ada pemain yang cedera atau ada strategi yang nggak jalan. Dan seperti yang lawan Sociedad sih kayaknya ya, kan leg pertama di dulu ya, di mana, Di di Granada dulu kan. Granada, iya. Nah kayaknya di Granada bisa kayak kemarin Sociedad tuh bisa ngegas duluan, apalagi tandang. Ya tahu mental kita kan mental tandang, nggak mental kandang. Iya, betul. Dengan tandang ya gue yakin besok kita bisa bisa menang mudah lah. Dari lu gimana, Bet? Kalau dari gue seperti biasa ya, menurut gue bukan pertandingan yang mudah gitu bagi United. Walaupun ini kandang, seperti kita tahu, kita punya rekor sebelum-sebelumnya, rekor-rekor yang nggak bagus gitu melawan tim-tim dari Spanyol. Kan, ya walaupun kemarin kita bisa menang melawan Real Sociedad. Nah, untuk tadi lu bilang secara kualitas pemain Granada di bawah dari pemain Real Sociedad dan secara di klasemen Liga juga, menurut gue ya betul memang di Liga Real Sociedad lebih di atas di beda dua peringkat atau 3 gitu. Secara permainan juga, secara kualitas pemain juga Real Sociedad lebih bagus dibanding Granada, apalagi kemarin Real Sociedad juga habis menangin Copa del Rey kan, kita tahu semua. Tetapi buat kalian buat sekedar musim ini, buat sekedar informasi ke kalian nih, musim ini Granada kemarin di Europa League ngalahin Napoli 2-0 gitu kan. Terus kemarin di Liga Spanyol Real Sociedad dikalahin juga sama Granada 1-0. Walaupun 3 pertandingan belakangan ini Real Sociedad kalah gitu kan, nggak pernah menang 3-3 pertandingan belakangan ini. Nggak bisa dianggap remeh gitu. Ini tim Spanyol yang berada di papan tengah gitu. Kita lawan tim yang di papan bawah aja masih suka terseok-seok, masih suka susah gitu. Kayak kemarin contohnya. Bukan pertandingan yang mudah menurut gua, yang penting United ya balik lagi gitu, efektivitas serangannya, terus tajamnya lini depan, selalu memanfaatkan peluang-peluang selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan nggak buat blunder-blunder yang konyol lagi lah itu. Menurut gua sih apalagi tandang, ya United seharusnya bisa sih memenangkan pertandingan itu. Dah, prediksi tim, line up. Dari lu apa dari gua aja nih? Satu aja dah. Dari lu aja. Dari gua. Ya, hampir sama, nggak jauh dari kemarin. Kiper mungkin DG ya kalau gua kali ya. Iya, gue juga DG ya sih. DG ya gua besok. DG. Kayak sekarang DG sama Den kayak ditukar ya. Kemungkinan ya, setelah jeda internasional ini. Iya. Kanan tetap AWB. Nge-freeze kan? Tengah masih Lindelof sama Maguire ya. Kita tahu Bailey juga COVID. Woi, nge-freeze. Dia lu di gua nge-freeze, bangke. Tapi suara lu nggak nge-freeze. Gambar lu doang, muka lu doang. Udah enggak. Di gua lu yang nge-freeze. Suara lu nge-freeze juga. Ada enggak? Udah enggak. Itu kanan, tengah kan Maguire sama Lindelof. Kita tahu juga Bailey lagi COVID kan. Sama kayak lu. Terus kiri mungkin Teles. Di Teles. Tengah gua kayaknya McTom sih. Kayak McTom sama Fred kalau gue besok. Soalnya kenapa? Soalnya kita hari Sabtu atau Minggunya kita lawan Tottenham. Iya benar. McTom sama Fred sih. Gue setuju juga McTom sama Fred. IMF tetap Bruno, kirinya dan James. Kiri dan James, tengah striker Rashford kayak sih gue. Kayak Rashford gue strikernya. Kalau menurut gue sih tetap Cavani. Rashford karena Greenwood. Kalau menurut gue sih tetap Cavani.
karena Apanya? kemungkinan Rashford akan dimasukkan di babak kedua gitu. Mengingat kita minggunya lawan Tottenham, pasti lebih dihemat-hemat tenaganya si Rashford ini. Menurut gua ya, nggak tahu juga. Oleh kan kadang-kadang di luar kepala kita sebagai fans, walaupun kita Nggak terduga, sudah out of the box. prediksi out of the box, kan nggak ada yang tahu. Ya kanan kemungkinan akan dipasang Greenwood atau enggak eh, memberi kesempatan untuk Ahmad Diallo sebagai starting. Terus sih kalau dari opini gue. Bisa jadi. Skor gimana untuk skor nih? Prediksi skor leg pertama Granada. Dari gua dulu. Dah nge-freeze. Lu nge-freeze. Dari gua 2-0 MU. Lu 2-0 MU. Yoi. Gua 3-1 MU lah. Oke. Bro, anjay bro. Oke, semuanya gitu ya. Mungkin konten kita kali ini yang udah kayak ngasih sedikit review kemarin lawan Brighton, terus ngasih sedikit preview lawan Granada besok di Europa League ya. Mungkin jika ada yang ingin beropini, jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang review dan atau preview besok, bisa tadi ditulis di komen, nanti kita bacain lah. Kalau bisa kita undang lah. Ya. Yes. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa dibunyiin loncengnya, di share, Twitter, follow Twitter kita. Ya, follow Twitter kita, IG kita. Betul. TikTok. Tapi belum jalan banget sih TikTok ya. Ntar aja lah. Ya, adminnya masih belum menguasai di bidangnya. Ya. Betul. Oke. See you lah. Ya. See you in the next video lah. Anjay. Bye-bye. Tuh.